Pada tahun 1993, 7 pendaki memulai perjalanan mereka ke pegunungan Siberia Selatan untuk menjelajahi keindahan alam liar yang memesona. Namun, di kedalaman pegunungan itu, sesuatu yang mengerikan dan membingungkan terjadi pada mereka. Sesuatu yang hingga hari ini masih menjadi misteri. Ini adalah kisah mereka, dan seperti biasa, penonton disarankan untuk berhati-hati. Lyudmila Korovina, seorang ahli survival berusia 41 tahun, telah menghabiskan puluhan tahun mengajarkan pendakian gunung kepada murid-muridnya di Kazakhstan. Dikenal sebagai sosok yang tegas, Lyudmila sering mendorong murid-muridnya hingga batas kemampuan mereka, bahkan melampauinya, untuk membentuk mereka menjadi pendaki terbaik. Meskipun terkenal keras, mantan murid-muridnya mengakui bahwa dia adalah mentor yang luar biasa, dan banyak yang merasa berhutang nyawa pada keterampilan yang dia ajarkan. Pada tahun 1993, Lyudmila memutuskan untuk membawa sekelompok murid favoritnya melakukan pendakian khusus yang lebih menantang dari biasanya. Mereka akan menjelajahi pegunungan Khamardaban, sebuah rangkaian gunung kecil di Siberia Selatan yang membentang sepanjang 350 km. Meskipun tidak terlalu tinggi, puncaknya mencapai hampir 2.400 meter, dan medannya dikenal menantang namun indah. Rute yang mereka pilih bukanlah rute biasa. Di Rusia, pendakian dinilai berdasarkan tingkat kesulitan, mulai dari mudah hingga sangat menantang. Rute yang dipilih Lyudmila dan kelompoknya adalah tingkat 4, yang paling sulit. Mereka menghabiskan bulan-bulan sebelumnya untuk mempersiapkan diri, berlatih, dan membentuk ikatan yang erat. Pada tanggal 2 Agustus 1993, kelompok ini akhirnya bertemu dan naik kereta menuju Irkutsk. Kelompok ini terdiri dari Lyudmila, Valia, 17 tahun, Sacha, 23 tahun, Denis, 19 tahun, Tatiana, 24 tahun, Timur, 15 tahun, dan Victoria, 16 tahun. Masing-masing memiliki latar belakang dan pengalaman berbeda, tetapi mereka semua bersemangat untuk menghadapi tantangan ini. 2 hari pertama pendakian berjalan lancar. Mereka berhasil mencapai beberapa puncak tertinggi lebih cepat dari rencana. Namun, pada hari ketiga, badai siklon dari Mongolia tiba-tiba melanda wilayah tersebut. Hujan deras dan salju lebat mulai turun, membuat perjalanan mereka semakin sulit. Mereka memutuskan untuk berkemah di tempat terbuka yang sebenarnya tidak ideal, karena angin kencang dan cuaca buruk. Malam itu, bencana mulai terjadi. Tali tenda mereka putus, dan mereka harus berjuang melawan angin dan dingin yang menggigit. Pagi harinya, salju telah menutupi sebagian besar area, dan mereka kehilangan arah. Saat mereka mulai berjalan menuju hutan untuk mencari perlindungan, sesuatu yang mengerikan terjadi. Menurut kesaksian Valia, hanya 10 meter setelah mereka mulai berjalan, Sacha tiba-tiba jatuh. Dia berteriak kesakitan, mulutnya berbusa, dan darah mulai mengalir dari mata dan telinganya. Lyudmila berusaha menolong, tetapi tak lama kemudian, dia juga jatuh dan meninggal. Satu persatu, anggota kelompok mulai mengalami gejala yang sama. Mereka tercekik, darah mengalir dari wajah, dan tubuh mereka kejang-kejang sebelum akhirnya kolaps. Valia, yang panik, berusaha menyelamatkan diri. Dia berlari sejauh mungkin ke dalam hutan, meninggalkan teman-temannya yang sudah tak bernyawa. Setelah berhasil menemukan tempat berlindung, dia mencoba bertahan hidup sendirian di tengah cuaca yang semakin buruk. Beberapa hari kemudian, Valia akhirnya ditemukan oleh sekelompok kayaker yang sedang menjelajahi sungai Sneznaya. Dia dalam keadaan syok dan trauma, tetapi berhasil menceritakan kejadian mengerikan yang dialaminya. Tim penyelamat kemudian dikirim untuk mencari anggota kelompok yang hilang. Ketika tim penyelamat menemukan mayat-mayat itu, pemandangan yang mereka lihat sangat mengerikan. Tubuh-tubuh itu membengkak, sebagian tanpa pakaian, dan menunjukkan tanda-tanda kematian yang tidak wajar. Autopsi mengungkapkan bahwa mereka meninggal karena hipotermia, tetapi ada juga tanda-tanda kerusakan paru-paru dan tingkat protein yang sangat rendah.
Apa yang sebenarnya terjadi pada kelompok ini masih menjadi misteri. Beberapa teori diajukan, termasuk eksperimen militer rahasia. Mungkin mereka secara tidak sengaja menyaksikan uji coba senjata kimia dan dibunuh untuk menutupi rahasia. Namun, ini tidak menjelaskan bagaimana Valia selamat. Mungkin mereka keracunan oleh limbah beracun dari Danau Baikal yang tercemar. Namun, tidak ada laporan lain tentang keracunan serupa di daerah tersebut. Hipotesis psikosis massal. Mungkin mereka mengalami psikosis massal akibat hipotermia dan kelelahan. Namun, ini tidak menjelaskan mengapa hanya kelompok ini yang terkena dampaknya. Dengan Valia yang menolak untuk berbicara lebih lanjut tentang kejadian tersebut, misteri Khamar Daban mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Apa yang Anda pikirkan? Apakah ini kasus kecelakaan alam, atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik tragedi ini? Beritahu pendapat Anda di komentar di bawah. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk subscribe dan cek video lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.